setiap hari kita belanja tentu ada pakai kresek, ya kan? Nah, kemudian juga ada pakai plastik. Nah ini kan sering kita pakai, kadang-kadang kita buang. Nah apalagi rumah-rumah yang dekat kali, habis sarapan rumahnya ada jendela, lempar di belakang rumah saya ada paret, dilempar dari paret tiap hari. Ya bertumpuk di situ semua. Ibu-ibu ini semangat terus ya. Bu, mau dengar pantun Bu? Mau dengar pantun? Saat tiba panen rempah, kita petik hasil berlipat ganda. Jangan sembarang buang sampah, kecuali berharap banjir kembali melanda. Cocok? Ini tiap hari hujan-hujan banjir terus. Rumah kita pun tenggelam, mobil habis semua. Ini lah. Kan yang kasih ke penemangan ibu. Si Ade. Semua yang kita buat ini ada mana? Ini kan. Wakil Pak Camat. Terus Punya Tia kan lo pasti satu lagi. Hah? mana bawa acaranya nikah? Saya ada MC-nya. Oh iya. Dapat lapangan semua lah ya. Nanti menyolong duluan kita nanti salah. Baik ya Mas. Senyum-senyum kenapa Bu? Ya tadi Pak Ketua kita sudah membuka dengan pantun, saya MC di sini juga akan membuka dengan pantun. Jalan-jalan ke Kota Medan, singgah sebentar membeli tebu. Selamat datang para undangan di acara sosialisasi Perda yang seru ini. Tepuk tangan buat kita semua yang hadir. Semoga Bapak Ibu yang hadir di sini diberikan kesehatan, perlindungan, dan tentunya kita semua semoga bahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita dapat berkumpul di acara sosialisasi peraturan daerah Kota Medan, dan tentunya yang sama-sama kita hormati yang telah hadir di hadapan kita yaitu Bapak Ketua DPRD Kota Medan, Bapak Wong Chung Sen, MPDB, kemudian dari Bapak Ilham S. Pulungan dari Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi PT Medan Timur, kemudian Bapak Lekson Manalu SH Kasih PMK dari Kecamatan Medan Timur. Selamat datang Bapak. Selanjutnya Lurah Glugur Darat 1 Bapak Hasian Siregar. Selamat datang Bapak di acara kami kita ini semua. DLH. Kemudian Dari DLH Erianto. dari DLH Bapak Erianto. Selanjutnya dari Pemuda Pancamarga kader PDIP. Kemudian Puja Ketarup, para rekan-rekan media yang telah hadir bersama kita, dan tokoh agama serta tokoh masyarakat tentunya di Kecamatan Medan Timur ini. Alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir mendengarkan sosialisasi peraturan nantinya yang akan disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Medan, yaitu tentang nomor 7 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Medan nomor 6 tahun 2015 tentang pengelolaan persampahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah jama'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa lijamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jil rahmah wal maghfirah wa sihha wa salamah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma du'al bala wal waba wal fasha wal munkar wa shifa mukhtalifa wa syada'il wal zuhara minha wa ma batana min baladina khususan kepada keluarga kami, saudara kami yang khususnya di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh yang terkena dampak musibah banjir. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Dr. Andos Wong Chung Sen, MPD, yang kami hormati dari kecamatan yang mewakili Kasih PMK, yang kami hormati dari Dinas Lingkungan Hidup. Yang pertama kami sampaikan
selamat datang untuk Bapak Ketua DPRD Kota Medan. Selamat datang di Kelurahan Glogur Darat 1, Pak. Sejak saya bertugas di sini, mungkin yang kedua kali ini saya mengikuti kegiatan sosper yang Bapak laksanakan. Ini pada hari ini kita melaksanakan kegiatan sosper sosialisasi peraturan Perda tentang nomor 6 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah. Ini sangat berkaitan dengan kami di kewilayahan Pak Ketua. Kami sangat antusias untuk sosialisasi yang Bapak laksanakan ini, agar nanti warga kita yang berhadir ini maupun yang tidak berhadir nanti disampaikan oleh kepada warga kita yang lain, untuk bagaimana kita masing-masing bersama-sama untuk menyadari dan memahami betapa pentingnya pengelolaan sampah akibat daripada kita tidak pedulinya sampah-sampah. Beberapa minggu yang lalu telah kita alami bersama bahwasanya telah terjadi banjir. Ini mungkin salah satu adalah hal-hal yang kecil yang mungkin kita tidak peduli dengan membuang sampah sembarangan yang mengakibatkan kepada diri kita sendiri. Izin Ketua kami di Kelurahan Glogur Darat 1 selalu melaksanakan gotong royong, dan setiap hari Rabu saya melaksanakan edukasi kepada masyarakat. Kami beserta bersama jajaran kepala lingkungan mengutip sampah-sampah plastik yang sekecil apapun. Ini adalah upaya kami Ketua untuk mengedukasi masyarakat, mengedukasi warga kita bahwasanya sampah yang sekecil apapun adalah dapat membuatkan musibah atau bencana bagi kita apabila kita tidak peduli. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang, mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar dan baik, sehingga besar harapan kami kepada saudara-saudara kami yang berhadir, warga Kelurahan Glogur Darat 1, dapat melaksanakan nanti setelah kembalinya dari kegiatan ini, dapat kita melaksanakan bersama-sama bahwasanya pentingnya adalah kesadaran untuk menjaga kebersihan di lingkungan kita masing-masing. Dan sambutannya kepada kita semua, semoga yang tadi disampaikan kita untuk tertib membuang sampah pada tempatnya, dan dari kelurahan juga tertib untuk mengumpulkan ataupun mengutip dari sampah-sampah khususnya Kelurahan Glogur Darat 1 ini. Untuk itu selanjutnya kita memasuki acara pada puncaknya. Saya akan membuka pantun lagi, Bapak Ibu, mohon izin. Pergi ke pasar membeli ikan lohan, ikan dibungkus dengan daun talas. Kami di sini menjalankan amanah Perda disosialisasi agar masyarakat paham dan jelas. Untuk itu berikan tepuk tangan kepada Ketua DPRD Kota Medan, Bapak Wang Chung Sen, segera untuk memberikan paparan sosialisasi peraturan. Pada Bapak kami persilakan. Semua Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada Dinas SDA BNPK, Pak Ilham S. Gunungan, ya, mewakili Kadis, mewakili Kadis ini ya, UPT, mewakili Kepala UPT, ya, yang kita undang Kadisnya. Baik, yang kami hormati Bapak Camat Medan Timur, dalam hal ini diwakili oleh satu Pak Lekson Manalu SH, kemudian Pak Lurah Hasian Siregar, dan juga hadir dari DLH Erianto Pasaribu. Jadi kedua dinas ini yang memang mereka yang sering berkecimpung kalau dalam suasana banjir, ya kan? Nah, kemudian akibat bagaimana pencegahan banjir. Nah, kemudian juga mengenai ya lingkungan hidup, ya, kemudian kebersihan, serta ya Pak Lurah, Pak Camat yang di daerahnya masing-masing yang memahami ya
di daerah-daerahnya yang terjadi banyak sampah-sampah ya, untuk kebersihan. Tentu ini program-program yang harus kita laksanakan. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita melaksanakan sosialisasi Perda nomor 7 tahun 2024, yaitu tentang perubahan ya atas peraturan daerah Kota Medan nomor 6. Jadi ada dua perda sebenarnya, perda nomor 6 kemudian berubah lagi, ada perubahan jadi ada perda nomor 7, yaitu tentang pengelolaan persampahan. Nah, kenapa pada hari ini kita melaksanakan tentang perda persampahan? Karena kita tahu bahwa banyak permasalahan-permasalahan di Kota Medan, terutama yaitu banjir, ya Bapak Ibu. Nah, akibat banjir tentunya ini juga berpengaruh dengan sampah-sampah yang kita buat. Baik, kepada senior PPN kita yang telah hadir, kami silakan selamat datang. Ya, kemudian dari anggota PDI Perjuangan Medan Timur, ya, Puja Tarub dan teman-teman wartawan yang sedang meliput. Nah, Bapak Ibu, tadi kita menyatakan bahwa permasalahan-permasalahan banjir ini tentu tidak terlepas dengan persampahan. Nah, banyak terjadi penyakit, ya kan, juga ya banjir ini kan salah satunya adalah akar permasalahan tentang persampahan, drainase yang tidak mengalir air, nah tergenangnya air. Nah, ini dapat kita lihat ya beberapa bulan terakhir ini ya, di mana musibah yang sangat besar yang tidak pernah kita alami, ya, tidak pernah kita alami, dan ini terjadi ya di Kota Medan dan bahkan di Sumatera Utara. Kita lihat bahkan sampai merebut korban jiwa ya yang sangat banyak ya, ribuan. Ini terjadi dari Sibolga pertama kali ya, jadi longsor, kemudian banjir, diikuti lagi dengan gempa bumi ya. Medan kemarin kena juga ya. Nah, kemudian di daerah Tapeng, Taput ya kan. Nah, kemudian juga di Banda Aceh ya, di Aceh sana ya, Aceh, di Sumawe ya, banyak di daerah Langkat lagi sekarang ya. Nah, jadi ini suatu musibah kepada kita. Tentu kita lihat akibat hujan yang deras, yang kalau kita lihat hujan satu hari aja ini sekarang udah mulai becek. Jadi kalau hujan terus menerus 2-3 hari mulailah kena banjir. Kalau hujan terus menerus lagi 4-5 hari, bahkan ada rumah yang sudah tenggelam. Bayangkan kalau hujan tidak berhenti 2 minggu, habislah Kota Medan. Jadi ini sangat bahaya, apalagi kita tahu bahwa di bulan-bulan berber ini banyak ember, ya kan, sering terjadi hujan-hujan. Nah, ini yang harus kita jaga. Karena setelah kita cek kemarin, ya kita turun ke lapangan, ya sebelumnya juga kita dengan Pak Wali, dengan Penko, dengan Forkopimda sudah rapat. Dengan adanya laporan dari BMKG bahwa ada akan terjadinya potensi hujan ya yang lebat yang mungkin bisa mengakibatkan banjir. Itu ada disampaikan ya, mungkin dari masing-masing camat, kelurahan, Kepling yang memberikan pemberitahuan kepada masyarakat. Nah, itu akhirnya terjadi banjir setelah pertama kali terjadi di Sibolga, baru kemudian terjadi di Sumatera Utara. Kita melihat dan kita langsung turun, banyak terjadi kerugian ya. Nah, kerugian harta benda kepada masyarakat yang bahkan rumahnya pun sampai ikut hanyus ya, rumahnya ikut terbawa arus akibat karena mereka tinggal di samping dataran sungai. Nah, ini perlu perhatian juga, kesadaran kita untuk jangan tinggal sering-sering di tempat rumah yang pinggiran sungai, karena batas untuk yang kita bisa tinggal itu jarak hampir 25 meter dari bantaran sungai, sehingga tidak terjadi bencana
akibat meluapnya air. Ya, tentu kalau rumah-rumah yang tidak bertingkat ya habislah semua bantal tilamnya, iya kan? Nah, dibuanglah itu, gimana pakai lagi? Yang ada di dalamnya lumpur semua, iya kan? Nah, ini kan kerugian yang sangat besar. Jadi maka itu Bapak Ibu, pada hari ini kami anggota DPRD melakukan sosialisasi perda tentang persampahan supaya ada kepedulian kita tentang mengenai persampahan. Nah, ini semua tentang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, dan juga ya banyak peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Ya, undang-undangnya pun ada, Perpresnya pun ada, ya, Permendagri udara, kemudian perdanya pun ada. Jadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, ini banyak undang-undang kita buat supaya masyarakat sadar bagaimana menjaga lingkungan. Nah, ini kan perlu disosialisasikan ke masyarakat supaya lebih paham. Nah, mengenai peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2012 ya tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Setiap hari yang bergelut dengan sampah, kita hidupkan tiap hari dengan sampah ini. Pagi-pagi bangun, kalau pakai sabun habis, sabunnya dibungkus, kertasnya dibuang, sampah. Pagi-pagi sarapan, pakai daun, habis makin dibuang daunnya, sampah. Iya kan, semua sampah. Bagaimana sampah ini kita ada yang pintar mengelolanya, bagaimana juga kadang-kadang kita menghemat sampah. Nah, setiap hari kita belanja tentu ada pakai kresek, ya kan? Nah, kemudian juga ada pakai plastik. Nah, ini kan sering kita pakai, kadang-kadang kita buang. Nah, apalagi rumah-rumah yang dekat kali, habis sarapan rumahnya ada jendela, lempar di belakang rumah saya ada paret, dilempar dari paret tiap hari. Ya, bertumpuk di situ semua. Ya, bayangkan plastik itu kan tidak bisa berurai. Nah, sehingga bertumpuk-tumpuk, jadi banyak. Nah, kemudian sangkut, ya kan? Kalau plastik mengalir, ada kayu sangkut dia, lengket sana. Nanti besok lagi lengket-lengket, jadi akhirnya tertutup. Ya, paretnya. Lain dengan sampah-sampah yang organik dan anorganik. Jadi ini semua perlu kita pahami bahwa bahayanya kalau kita tidak peduli dengan sampah ini. Apa itu sampah? Adalah sisa kegiatan, ya, sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Jadi sampah ada padat, misalnya sampah padat itu ya baterai lah, besi lah, kayu lah, itu sampah-sampah semua. Nah, kalau sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja, ya kan? Tinja juga sampah. Nah, kemudian juga ya sampah spesifik, kemudian limbah. Nah, ini semua sampah. Nah, sampah sejenis rumah tangga itu adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan-kawasan pedagang. Kalau di pajak-pajak itu semua sampah di sana, iya kan? Nah, kemudian kawasan industri yang dekat-dekat KIM, ya ada pabrik, itu sampah semua. Kemudian kawasan khusus, ada fasilitas sosial, ya fasilitas umum, orang-orang jualan pun sampah di depan itu. Ya, rumah sakit ada sampahnya, restoran pun ada sampahnya, ya, jualan pun banyak sampahnya. Kemudian kawasan industri, kawasan tempat pemusatan kegiatan industri itu, kalau kawasan industri bikin sampahnya banyak itu bikin. Ya, kemudian kawasan khusus ada tempat penampungan sementara. Nah, ini tempat penampungan sementara ini yang banyak. Tiap-tiap pagi saya nggak tahu, ini tiap-tiap pagi sampah-sampah itu ada di depan rumah kita, ada di samping rumah kita, itu kan dulu-dulu pakai keranjang, taruh di depan rumah, keranjang pun diangkat, ya kan? Nah, akhirnya kemarin dulu-dulu pernah itu pakai yang dikasih pakai tong, tongnya pun diangkat, hilang. Kemudian ada lagi dicok itu di paku besi. Kemudian ada yang bisa goyang-goyang itu, ditulis ada sampah organik dan organik, pernah dulu ada dibagi, juga Leo. Nah, akhirnya supaya nggak bisa diangkat, disemen lah di masing-masing itu.
di semen, ya kan? Nah dibuanglah sampah di sana. Nah itu yang tidak bisa diambil orang. Nah itu dikumpulin, itu namanya tempat pembuangan sampah.